Oke, kali ini kita bicara tentang keterpurukan. Tapi bukan sekedar keterpurukan pribadi, melainkan keterpurukan yang disebabkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Yap, politik. Aku punya asumsi bahwa sebenarnya tidak ada yang benar-benar jahat. Ya, kenapa aku berpikir seperti itu? Karena yang kusadar adalah mereka yang jahat itu tidak ada. Yang ada itu mereka yang menyerah. Menyerah pada sistem. Menyerah pada keadaan. Menyerah karena merasa tidak ada yang menemani mereka untuk bangkit. Sehingga kebebasan semakin menjadi liar. Layaknya aku di sini sebagai seorang siswa, anak organisasi. Ketika kecewa itu ada, aku baru menyadari bahwa kekecewaan itulah yang membuat mereka menjadi semakin membenci dan mempojokkan diri kita ini. Karena apa? Karena kita terlalu sering memilih jalan pintas, menyebut seseorang gak benar, terlalu berlebihan, dan lain sebagainya. Daripada duduk di sampingnya dengan sabar dan mengajaknya satu persatu memperbaiki hidupnya secara bertahap. Karena apa? Karena itu semua mustahil kita lakukan jika kita tidak merasa kecewa terhadap sistem, terhadap keadaan. Itu semua akan menjadi sia-sia. Seperti kata-kata motivasi, namun tiada aksi. Sudahlah, buang-buang waktu. Mereka hanya binatang liar dan aku hanya perlu memberi mereka makan hingga tidak lapar. Ya, lalu siapa yang sebenarnya jahat? Mereka yang terjerat dalam sistem dan hukum yang terasa begitu membelenggu. Atau kita yang terlalu cepat mengambil kesimpulan dari permukaan tanpa mengetahui seluk-beluk terjadinya suatu keadaan. Ya, di dalam dunia yang penuh dengan ego ini, hubungan dari hati ke hati justru menjadi hal yang langka. Padahal justru hal itulah yang mesti kita pertahankan. Karena apa? Karena hal itu adalah sesuatu yang paling berharga. Peduli, empati, rasa saling menghargai, sikap toleransi, dan lain sebagainya. Bahkan itu lebih penting dari ideologi apapun. Itulah mengapa saat ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjadi bulan-bulanan karena cara dia memimpin mengubah persepsi kita terhadap pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ya, aku punya teman yang aku tahu dia adalah seseorang yang sangat aneh dan bahkan sulit untuk ditebak. Entahlah, yang pasti mereka tetap menganggapku sebagai temannya. Kenapa? Karena di luar perbedaan, kami tetap manusia yang saling peduli, saling membutuhkan, saling memiliki, saling menyayangi, saling menghargai. Untuk apa? Peduli kata orang, kalau pada akhirnya kehadiran dirimu sendiri menjadi hadiah terbaik yang pernah ada, yang tidak mereka sadari. Karena apa? Ketika kamu ada, tanpa sadar, kamu menjadi sosok yang berguna, menjadi sosok yang dapat membuat mereka merasa penting. Tanpa sadar, kaulah yang mengubah itu semua. Yang mengubah keadaan mereka. Jadi percayalah kepada potensi Anda sendiri. Percayalah terhadap diri sendiri. Jangan terlalu mementingkan orang lain. Jika dirimu sendiri saja tidak bisa kau pentingkan, tidak bisa kau prioritaskan. Ya, seni menghargai diri sendiri. Mungkin itu ungkapan yang tepat untuk mengekspresikan segala sesuatu yang terjadi. Dan ya, hubungan itu sebenarnya adalah hal yang sakral. Jujur, hubungan antara kita itu adalah sesuatu yang sakral. Tidak bisa diremehkan begitu saja. Butuh banyak cara, butuh banyak tindakan, butuh banyak sikap dan perilaku pola manusia yang sulit kita terima dan sulit kita cerna mengapa itu bisa terjadi. Dan ya, lebih sakral daripada ideologi apapun. Saat kita duduk bersama sebagai teman, sebagai keluarga, kami buat kesepakatan. Gak boleh ngomong politik, gak boleh debat agama, dan gak boleh ngebahas tentang cinta. Karena hanya dengan kepercayaan pola pandang, itu sudah mampu memisahkan aku dari mereka. Dan itu bukan kepercayaan yang patut dipertahankan. Maka aku mengambil segala kemungkinan yang terpancing oleh harapan. Dan saat ini, cinta dan kasih sayang itu senjata paling ampuh dan mematikan. Menurutku, lebih kuat dari doktrin apapun. Menyerah itu gampang, tapi mendampingi itu butuh perjuangan. Bodoh
itu capek banget. Tapi justru dari situ banyak karakter yang terbentuk. Banyak pemikiran baru yang dapat kita terima, kita resap, kita dapatkan. Kita sering mikir bahwa yang kaya, mereka yang dikenal, yang hebat itu kayak gitu. Mereka yang lahir dari keluarga yang mapan, yang sejak kecil terlahir sebagai orang yang berkecukupan. Entah itu dari harta maupun nama orang tua. Tapi jika dipikir lagi, benarkah itu? Ya, sudahlah. Buat aku, keadaan terpuruk adalah medan terbaik untuk menempa diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan secara probabilitas, anak-anak yang hidup berat, hidupnya penuh dengan tekanan, hidupnya penuh dengan perjuangan, mereka punya potensi untuk sukses jauh lebih besar dibandingkan mereka yang sekedar berleha-leha. Asal mereka tahu cara melihat peluang yang diiringi dengan keinginan untuk melakukan sesuatu melalui keyakinan mereka masing-masing. Jadi percuma saja kalau semisalnya kita gak yakin melakukan sesuatu itu. Percuma, gak akan jadi apa-apa. Karena untuk melangkah saja kita ragu. Dan jika bisa, kamu jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokus aja ke apa yang kamu bisa, yang kamu punya. Kalau tidak bisa, apa salahnya untuk mencoba kan? Toh permulaan kan yang menghasilkan kebiasaan. Kalau kita udah terbiasa untuk melakukan hal itu, otomatis kita akan selalu melakukan hal yang sama, berulang-ulang, berkali-kali. Bahkan menjadi rutinitas yang sering kita lakukan setiap hari. Dulu aku punya prinsip yang sederhana. Jalanin dulu 1000 langkah. Dari 100 itu, masa sih 2 atau 5 gak ada yang nyangkut? Ya seminimal-minimalnya kan kita memiliki pembelajaran baru dari balik semua itu, dari balik semua perjuangan itu. Coba aja dulu, gagal, ya udah, coba lagi yang lain. Kalau kamu belum nemu caramu sendiri, itu wajar. Karena setiap orang punya pola yang berbeda, punya cara yang berbeda, teknik yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Dan satu hal yang penting adalah jangan anggap semua kritik itu ujaran kebencian. Belajarlah membedakan mana kritik yang membangun dan mana kritik yang cuma ingin menjatuhkan kita. Karena pada akhirnya orang-orang itu punya berbagai tingkat kesadaran. Ada yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, ada yang peduli pada keluarganya, ada yang peduli pada bangsanya, dan ada juga yang mencoba memikirkan manusia yang dikenalnya. Tapi menurutku pilar utama bangsa ini harus dibereskan dulu. Pendidikan dan kemakmuran. Karena apa? Karena saat ini pada tahun 2025 masalah perut masyarakat kita tuh sangat terasa mengkhawatirkan. Bagaimana bisa kita berpendidikan tanpa asupan makanan? Toh bukan hanya murid, guru pun sama. Mereka sama-sama membutuhkan kelangsungan hidupnya. Dan pemerintah pun sama. Dan dampaknya apa? Dampaknya akan meluas pada keserakahan dan ketidakpuasan. Karena aku mendapatkan makanan bergizi gratis di sekolah, namun ada saja yang tidak menghabiskan makanannya. Ada yang membuangnya. Ada yang bahkan mencela makanan itu. Jujur aneh. Tapi itu yang aku dapatkan saat ini. Jarang sekali ada rasa syukur dari kita sebagai generasi muda yang diberikan makanan gizi gratis. Entahlah, mereka terlalu serakah untuk mendapatkan hal itu. Jadi aku bisa katakan mereka tidak layak mendapatkan itu. Masalah perut, ya kini mulai terasa seperti pertempuran tanpa korban jiwa. Karena pemikiran manusia terhadap konsumsi menjadi hal yang paling justru utama. Dan yang menjadi korban adalah sistem plan mencari kesalahan dari ketidakmasuk akalan. Sehingga perlawanan kita menjadi pertempuran melawan negara sendiri yang mulai dibenci oleh mereka yang lapar dan selalu lapar. Karena bagiku saat rakyatnya makmur, maka akan beriringan dengan pendidikan karakter yang bertumbuh dan kenyamanan bagi rakyatnya yang kembali utuh. Pendidikan tanpa kemakmuran adalah beban. Itu yang aku simpulkan saat ini. Anak yang pintar tetap akan menjadi kosong kalau saat pulang ke rumah. Kosong dalam perut. Sudah mah, tidak ada pelukan, tidak ada perhatian, ditambah lagi dengan tidak ada makanan. Dan karena itu, aku lebih percaya pada pendidikan hati.
beradaptasi dengan keterpurukan politik bukan berarti jadi apatis, tapi sadar bahwa survive atau terjun langsung ke lapangan itu justru menjadi hal yang penting banget. Bahkan pada era zaman dahulu, survive atau petualangan atau pemburuan menjadi sesuatu yang diharuskan. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah makanan. Mereka berburu untuk mendapatkan sebuah makanan. Itu sebabnya kita sebagai manusia di zaman ini masih bisa bertahan. Karena mereka di zaman-zaman dahulu pernah menjadi orang yang penuh dengan perjuangan. Namun sekarang, untuk mencari makanan, kita sudah diberikan sesuatu yang gratis. Oleh karena itu, ada sesuatu yang kurang, yaitu sistem pendidikan. Ya, pada intinya kita bertahan dulu sambil pelan-pelan membuka celah dan melanting tinggi kemudian hari. Sedikit-sedikit lama-lama kan akan menjadi bukit. Dan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja, kurangi idealisme dulu. Fokus ke langkah yang nyata. Apa yang bisa dilakukan, ya lakukan. Orang dewasa bukan dia yang banyak omong soal sistem, tapi dia tahu, dia bisa memproses, dia bisa mengakses segala sesuatu yang bahkan belum dia coba untuk lakukan hal itu. Apa yang bisa diperbuat dari dalam sistem itu sendiri? Entahlah, mengalihfungsikan sistem bisa, dan ciptakan sistem khusus untuk ruang lingkup terdekat pun bisa. Setidaknya ada sistem yang dibutuhkan. Ada sistem yang bisa kita rasakan dampak dan hikmahnya. Kemudian apa? Kemudian kita perlu beradaptasi. Bukan untuk jadi nyaman, tapi untuk tetap bisa bernapas. Dan saat kita tidak bisa bernapas, kita bisa berpikir. Dan saat bisa berpikir, kita bisa menemukan arah. Arah yang barangkali bukanlah jalan yang lurus. Kadang terlalu berbelok-belok, ada tikungan tajam, atau dan lain sebagainya. Anda berjalan, semua orang berjalan, tidak perlu dengan sesuatu yang tidak harus selalu mulus. Karena kadang ada tanjakan, ada pudunan, ada sesuatu yang bahkan ya di daerahku selalu ada, bisa dibilang setiap jalanan adalah sebuah proses. Ada tanjakan, ada pudunan, tapi kebanyakan dari perjalanan itu justru melingkar, berputar, ya tersasar. Melalui luka, kecewa, atau harapan yang dirawat dalam dekapan, dalam pusat lingkaran. Arah yang barangkali bukan jalan yang lurus. Ya, tapi kalau sudah bulat kan kita tahu arah dan tujuan kita kemana. Ya, sedikit kata-kata terakhir dari aku, berhentilah sejenak untuk mengutuki sistem. Karena dalam sepotong waktu yang sama, ada yang sedang memperbaiki dirinya di tengah kekacauan yang sama pula. Dan bisa jadi itu adalah kamu sendiri yang sedang diperbaiki oleh keadaan. Dan ya, mungkin sekian dan sampai jumpa di cerita berikutnya.